Shalom, kami mengucapkan selamat ulang tahun GSJA Kasih Karunia yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh ajaib perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, bahwa Engkau selalu ikut campur tangan dalam kehidupan kami, di dalam gereja kami. Saat ini kami berdoa untuk GSJA Kasih Karunia. Kiranya Tuhan urapan-Mu terus mengalir bagi hamba-Mu Tuhan, Pak Andreas Sutikno. Engkau juga untuk kuasa-Mu mengalir Tuhan, urapan-Mu selalu mengalir buat gembala sidang kami ya Bapa. Dan juga untuk staf pastoral Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan hikmat urapan-Mu buat semua pengurus jemaat-Mu Tuhan. Kiranya berikan hati kami hati yang taat akan Tuhan. Berikan hati kami hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau. Persatukan kami Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu melalui GSJA Kasih Karunia Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Jadikanlah kami berkat-Mu dimanapun kami berada. Ajar kami terus lebih lagi mengasihi Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu GSJA Kasih Karunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada mengatakan tegak gerak, ada mengatakan apa gerak, tegak gerak. Selamat ulang tahun GSJA Kasih Karunia. Biarlah keluarga GSJA Kasih Karunia tetap semangat, tetap menjadi berkat dimanapun berada, dan dalam pelayanannya terus semangat, dan kekeluargaannya terus menjadi berkat dan menjadi lebih baik, dan jemaatnya terus bertambah dan bertambah. Amin.
Happy birthday birthday GS GS DA DA kasih kasih karunia tahu Niha God God bless bless you. bye. Happy birthday GSJ Kasih Karunia, happy anniversary. Aku sedikit mau cerita. Aku join di GSJ ini sekitar tahun 2017. Memang aku bukan jemaat yang aktif di gereja tersebut, tapi GSJ Kasih Karunia ini membawa pengaruh banyak dan pengaruh positif dalam kehidupan aku, termasuk kedekatan aku dengan Tuhan. Aku pernah dengar lagu kayak gini. Kayak gini liriknya, gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, tapi bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. The best banget ya pokoknya untuk Pak Gembala, Bu Gembala, serta Jemaat GSJ Kasih Karunia. Tetap menjadi berkat untuk banyak orang, tetap menjadi kekuatan untuk banyak orang. Terima kasih, God bless. Haleluya, be proud of God. Shalom Bapak Ibu Jemaat GSJ Kasih Karunia. Shalom hambanya Bapak Pendeta Holly. Terima kasih dari awal sudah boleh ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Jemaat GSJ Kasih Karunia, kita percaya dan kita bangga punya Tuhan. Sebab oleh karena Tuhan, Jemaat GSJ Kasih Karunia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10. Mari saya ajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan seperti Daud memuji Tuhan, bangga akan Tuhan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala anugerah Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kami, bahkan keluarga besar GSJ Kasih Karunia. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, mengucap syukur untuk segala hal yang baik yang Tuhan telah kerjakan dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kesempatan ini Tuhan, kami sama-sama datang menyembah Engkau Tuhan. Kesempatan ini kami datang mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan, sebab Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala pengagungan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami membawa pujian kami membawa setiap pengagungan, ungkapan syukur kehadiran Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan, bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah Roh Kudus dengan cara-Mu Tuhan. Engkau yang mengambil alih ibadah ini, sebab ibadah ini dalam diri-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Mengagungkan segala perbuatan Tuhan bagi kami. Engkau setia punya Tuhan. Melewati musim-musim kehidupan. Firman-Mu menyertai luar biasa bagi kami. Mari jemaat Tuhan, mari kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan.
diagungkan, layak ditinggikan. Mari berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya percaya kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena perjalanan tahun demi tahun sampai tiba di usia yang ke-10 tahun Yesus kasih karunia ini hal yang luar biasa. Kita mulai melewati berbagai macam musim kehidupan, tapi satu hal, penyertaan Tuhan membuat kita kuat. Penyertaan Tuhan membuat kita bersuka cita. Sebab itu kita bersorak bagi Tuhan. Saudara boleh berdiri di hadapan Tuhan. Saudara boleh bersorak bagi Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara boleh berdiri. Saudara boleh bersuka cita, bersorak menari buat Tuhan kita. Masukkan bangga bersyukur
Betapa Tuhan baik di dalam hidup kita. Betapa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Betapa Tuhan merencanakan yang terbaik dari hidup Anda dan saya. Bagaimana kita tidak kagum, bagaimana kita tidak bangga sama Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu, biar dalam hatimu yang teduh kita mau terima firman Tuhan siang hari ini oleh hambanya Bapak Pendeta Holly. Biar setiap perkataan firman Tuhan membawa kita semakin kagum sama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhanku percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu hendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu
Biar setiap firman-Mu membawa kami mengerti bahwa rencana Tuhan indah bagi kami. Setiap firman-Mu secara khusus yang hari ini membuat kami mengerti kehendak Tuhan baik bagi kami. Firman Tuhan siang hari ini membuat kami sadar bahwa rancangan Tuhan sempurna. Firman Tuhan siang hari ini memberi kami langkah-langkah yang terbaik. Kami bangga punya Tuhan yang merencanakan yang sempurna bagi kita. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Hanya Engkau bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Engkau yang menerima rancangan yang sempurna akan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu, ya Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama Yesus. Hanya Tuhan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti Yesus. Kami bahagia menjadi milik-Mu, memuji, menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dengan segenap hati kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Mulia hati yang tinggi kami ya. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan hanya Yesus. Namamu, Yesus, Yesus kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami menyembah, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Boleh saya minta kita semua pakai 1-2 menit ke depan. Apa yang membuat engkau bangga? Apa yang membuat engkau gak bisa berkata-kata Tuhan? Dan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Kenapa engkau bangga? Bapak Ibu yang di rumah, mari tanya pada diri kita, apakah aku bangga punya Allah seperti Yesus? Apakah aku bangga punya Tuhan yang berkuasa di dalam firman-Nya? Apakah aku bangga punya Bapa yang baik yang mengasihi tanpa syarat? Kalau mau bangga, mari kita sama-sama katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus.
Salam selamat siang kepada semua jemaat GSJ Kasih Karunia. Shalom. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 ya. Sejak kepemimpinan Bapak Pendeta Andreas Sudikno sebagai Gembala Sidang, sudah 10 tahun memimpin gereja ini. Bukan hal yang mudah, saya pikir sebagai seorang gembala. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, puji Tuhan sampai hari ini masih setia sebagai sopir. Sebagai sopir daripada gereja ini. Dan saya percaya penumpangnya pasti selamat semua ya. Sampai kepada tujuan. Baik, dalam rangka ulang tahun yang ke-10 pada hari ini, dalam tahun ini, saya percaya bahwa Tuhan telah mengerjakan banyak hal untuk GSJ Kasih Karunia. Ya. Dan kepada semua jemaat saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian terus mendukung pelayanan di gereja ini dan jadilah murid yang setia kepada Tuhan. Baik. Saya mau berbicara tentang gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Dan mari kita melihat bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-16. Lalu sesudah itu kita akan melihat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Ada 3 ayat yang saya akan baca pada siang hari ini. Mari kita melihat bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Lalu kemudian ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, siang hari ini saya mau berbicara tentang gereja yang berakar, gereja yang bertumbuh, dan gereja yang berbuah di dalam Tuhan. Berakar, bertumbuh, dan berbuah itu suatu langkah-langkah di mana satu pertumbuhan, ya, dan itu merupakan panggilan daripada gereja Tuhan, ya. Namun pertanyaannya adalah, apakah secara hakikat kita sudah benar-benar berakar di dalam seluruh kebenaran Allah, di dalam seluruh kebenaran Tuhan, dan apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh bertumbuh dengan memiliki karakter, identitas, dan model daripada Kristus sendiri? Apakah firman sudah memotong, sudah membentuk, dan sudah membaharui kehidupan kita, sehingga seluruh kehidupan kita memiliki fokus kepada Tuhan?
Itu pertanyaannya. Nah, di dalam kehidupan ini kita harus menyatakan kebesaran Tuhan sehingga Tuhan disenangkan. Kami bangga memiliki Engkau. Itu pujiannya tadi. Ya. Melalui itu kita akan sungguh-sungguh menikmati Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Apakah kita sudah memiliki buah yang kekal melalui seluruh kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaannya dalam ulang tahun yang ke-10 ini. Buah yang kekal itu yang dibicarakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terpujilah Tuhan. Tuhan memilih saudara dan saya. Tuhan memilih semua jemaat yang ada, yang tergabung dalam komunitas GSJ Kasih Karunia. Tujuannya adalah untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi kita kagum kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia memiliki kita. Kita kagum kepada Tuhan karena Dia memilih kita yang terbatas ini. Dia memilih saudara yang terbatas, yang lemah, ada di GSJ Kasih Karunia. Dia membaharui kehidupan saudara sehingga saudara melakukan pekerjaan Tuhan yang kekal. Jadi setiap tanaman, kalau tanaman itu punya karakter sendiri-sendiri, ya, punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Tanaman bambu ketika ditanam, kira-kira kalau akan muncul akarnya setelah 2 bulan. Pohon korma yang ada di padang gurun itu, dia harus berakar dulu sampai dia menemukan akarnya, menemukan air, baru kemudian dia tumbuh keluar. Seperti itu, ya. Tanaman itu punya ciri khas tersendiri. Demikian pula jemaat Tuhan di tempat ini, ya. Tujuannya fokus kepada Tuhan, bertumbuh ke arah Dia yang menjadi kepala gereja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di dalam pertumbuhan secara rohani antara jemaat yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi di dalam keanggotaan sebagai anggota tubuh Kristus, masing-masing kita bisa mendewasakan satu dengan yang lain, membentuk satu dengan yang lain, sehingga kita bertumbuh menjadi gereja yang berakar kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Segala hal yang dipaksakan itu, ya, tidak apa namanya, tidak bisa bertahan lama, ya, nggak bisa bertahan lama, dan mungkin bisa produktif tetapi tidak bisa bertahan lama, ya. Jadi pertumbuhan secara rohani itu memerlukan waktu, ya. Demikian pula kalau kita melihat pohon-pohon, ya. Pohon itu kalau dipaksa berbuah sebelum waktunya, mungkin dia bisa berbuah awal-awalnya, tetapi untuk dari tahun ke tahun bisa mungkin berbuah, tapi buahnya tidak banyak, tidak punya kualitas, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka ulang tahun yang ke-10 ini, firman Tuhan datang kepada kita. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya percaya bahwa gembala sidang di tempat ini, gembala saudara telah memberikan banyak makanan secara rohani, telah banyak mengajarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu sebagai jemaat Tuhan, saudara harus berakar
Mungkin ada pasirnya sedikit, mungkin ada batu-batunya. Ya, mengerti maksud saya ya? Ya, namanya kita berjemaat itu kan ada aja yang membuat kita bisa kesal gitu ya. Aku begitu sih ya kan gitu ya. Nah, tetapi justru di situ kita dibentuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Kalau orang gampang tersinggung sebagai jemaat Tuhan, apa-apa tersinggung, berarti akarnya belum dalam. Akarnya belum dalam, ya. Ya. Terkadang dalam situasi yang baik mungkin bisa berakar gitu ya. Ya. Namun pertanyaan saya, dalam situasi yang tidak baik, yang kurang enak, apakah kita akan berhenti untuk berakar? Ya, kita harus mengucap syukur ya. Kalau sampai hari ini 10 tahun jemaat GSDA Kasih Karunia sampai hari ini masih kompak satu dengan yang lain. Ya. Itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Ya, kasih karunia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mau berakar di dalam Kristus, kita sedang menyatakan bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan di dalam kita bertumbuh sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat GSDA Kasih Karunia. Kita butuh energi firman Tuhan, ya. Kita butuh kebenaran firman Allah supaya kita bisa menjadi mercusuar iman, supaya kita bisa mengubah diri kita, dengan kemudian kita bisa mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu orang di sekitar kita berubah, kita bangga di dalam Tuhan, sebab Tuhan telah memakai kita orang yang tidak sempurna ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain bisa bertumbuh di dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Semua itu bisa terjadi ketika kita berakar, ketika kita memiliki akar yang kuat di dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya berakar di dalam firman Tuhan? Ya, kita bisa mulai secara pribadi sebagai anggota jemaat Tuhan, masing-masing tekun untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mulai membaca firman Allah, untuk mulai menghidupi firman di dalam kehidupan. Sebab manual kehidupan kita ada di sini. Ya, kalau mobil Toyota punya masalah, tentu ada buku manualnya. Jangan ke Daihatsu, pasti ke Auto 2000 pasti ya. Tidak ke Daihatsu ya. Kalau persoalan kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita begitu berat, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita baca kebenaran firman Allah. Firman Allah menerangi hati kita, pikiran kita, dan disitulah Tuhan membuat kita semakin berakar di dalam Tuhan, semakin berakar di dalam firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita memaksimalkan pikiran kita, memaksimalkan kerja otak kita untuk merenungkan firman Tuhan sedikit demi sedikit. Lalu Tuhan kemudian mengubah kita untuk semakin berakar di dalam firman Tuhan. Akar itu penting. Buah itu, pohon itu menghasilkan buah kalau akarnya bagus. Ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa kita tidak setia kepada Tuhan? Mengapa kita kurang tekun di dalam pelayanan? Wah, kalau saya melihat tampilan di depan luar biasa. Tapi kan ukurannya bukan ini, bukan penampilan di depan ini, ya kan? Ini kan hanya sebatas seremonial saja, ya.
Tetapi saya juga bersyukur, tadi saya bercanda kepada Pak Andreas. Pak Andreas tinggal di Jakarta sekarang, ibadahnya di Bekasi. Saya di Bekasi, ibadahnya di Jakarta. Jadi cross country gitu ya. Ya, tapi saya melihat bahwa saudara-saudara setia untuk hadir. Saya 3 kali pindah tempat ibadah. Saya berpikir bahwa jemaat akan tercecer. Ternyata enggak juga. Bahkan saya tawarin, Pak, kalau nggak bisa biaya transport, gereja menyediakan. Nggak usah, Pak, kami bisa. Oh, ini yang luar biasa, ya kan? Luar biasa. Oh, saya tambah semangat. Ibadah jam 2 siang. Saya berangkat dari rumah jam 12 siang. Jadi jam makan dikorbankan. Iya kan? Nah, saya takut nanti jemaat ada di depan pintu belum terbuka. Jadi gembalanya harus duluan buka. Ya, namanya kontrak ya. Ya, jadi setengah jam sebelum ibadah saya sudah duluan di gereja. Jadi jemaat juga melihat, wah, Pak Holi dari Bekasi jam 12, ibadah jam 2 siang. Selalu jam saya itu jam kejepit, Pak. Soalnya berapa? Satu tempat 3 gereja yang pakai. Saya jam kejepit, yang punya tempat pagi, kami jam kejepit, sesudah itu jam 5 ke bawah, itu bagiannya Om Bovi. Ya. Jadi, ya kami begitu perjuangannya, tetapi saya melihat bahwa kalau jemaat Tuhan itu sudah berakar kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam pelayanannya, dia betul-betul memperhatikan tugas dan bagiannya untuk menyenangkan hati Tuhan, sebab dia merasa bangga memiliki Tuhan dalam hidupnya dan dia diberkati oleh Tuhan, maka cintanya kepada Tuhan tidak diragukan lagi. Itu yang terjadi. Ya, ada satu penulis buku yang berbicara tentang pertumbuhan gereja. Dia menyatakan bahwa gereja itu adalah tempat di mana manusia rohani diperbaiki dari hari ke hari. Siapa yang memperbaiki? Ya kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, saling peduli satu dengan yang lain. Ya. Di saat kita menjadi orang Kristen yang terbentuk, di saat itu kita semakin cinta kepada Tuhan. Tetapi di saat kita menjadi orang percaya yang tidak terbentuk, tidak berbuah, dan tidak meninggalkan jejak kaki Tuhan, apa yang terjadi? Ya, komitmennya nggak ada. Komitmen kepada pelayanan tidak ada. Beban hatinya buat jiwa-jiwa yang lain tidak ada. Ya, gaya hidupnya serampangan. Ya. Tetapi kalau kita terus-menerus fokus kepada Tuhan, ya, fokus kepada Tuhan, fokus kepada panggilan saudara sebagai jemaat Tuhan, maka saya percaya bahwa saudara menjadi orang-orang yang terlatih, menjadi orang-orang, menjadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan, dan terus berakar sehingga menghasilkan buah yang terbaik. Paulus mengatakan bahwa kepada muridnya bernama Timotius, latihan jasmani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Ya, karena kenapa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi memperhatikan fisik itu baik. Maaf ibu-ibu ya, ke salon seminggu 2 kali kadang-kadang. Oh, di sini nggak ada tempat lain. Ya, itu baik. Perhatikan kesehatan kita itu baik. Tetapi ternyata ada banyak orang yang tidak memperhatikan kesehatan secara rohani.
Sebab semua yang tampilan yang ada itu sementara waktu adanya, tetapi kalau kita punya perhatian terhadap kesehatan rohani kita, ternyata itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Berapa banyak kita telah mengeluarkan uang untuk kesehatan secara fisik. Ya harus imbang. Kesehatan rohani kita juga harus jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, orang yang berakar di dalam Tuhan harus memiliki iman meskipun berada di dalam kesulitan. Orang yang berakar di dalam Tuhan itu harus memiliki terobosan iman meskipun dalam keadaan yang sulit. Ada pohon-pohon tertentu yang akarnya terus bertumbuh. Ya. Ada pohon-pohon tertentu yang akarnya terus bertumbuh. Ya, ke kiri dan ke kanan untuk menguatkan fondasi pohon itu. Itu tujuannya. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki akar iman yang kuat. Memiliki akar iman yang kuat, tidak cepat mengeluh. Yang setuju katakan amin. Belum apa-apa sudah mengeluh, mau melayani Tuhan, Pak, bagaimana transport saya dong? Iya kan? Nah, energi firman Tuhan itu sudah diberikan untuk saudara dan saya. Gembala saudara 10 tahun melayani. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, telah memberikan yang terbaik melalui kehidupan. Dia telah memberikan firman, dia telah menyampaikan firman. Maka kita harus membangun akar yang menerobos. Ya. Kita bangun akar yang menerobos. Kita harus punya ketetapan hati. Kita harus memiliki iman yang teguh, ya. Maka kita tidak mudah untuk dijatuhkan oleh situasi keadaan zaman ini. Saya heran ada jemaat masih sangat tergantung dengan game. Jadi ini sudah berkeluarga, tapi game itu menjadi hal yang utama. Wah, saya heran itu. Bisa seperti itu. Ini orang Kristen. Ya. Tetapi pada siang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara dan saya dalam rangka ulang tahun 10 tahun daripada gereja ini, marilah kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jemaat-jemaat yang punya batang pohon yang bisa mengalirkan nutrisi dari akar sehingga dia daunnya semakin hijau, pohon itu semakin rimbun, ya. Jadi pohon itu ada disebut sebagai batang utama dan ada cabangnya, ada anak batangnya, ya. Tadi kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 itu, ya, ayat yang ke-5. Di sana mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah carang-carang dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini jelas, ya. Ayat ini jelas. Kita terhisap kepada pohon itu sendiri, ya. Batang utama kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, yaitu panggilan kita, yaitu bagaimana supaya kita semua sebagai jemaat Tuhan melalui kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan, selalu menjadi berkat bagi Tuhan. Maka kalau saudara bangga memiliki Tuhan di dalam kehidupan saudara, apatah lagi Tuhan begitu bangga kepada saudara untuk menjadi anak
anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sebagai jemaat kita harus mencintai kebenaran firman Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus punya passion kepada jiwa-jiwa yang lain. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus ada kerjasama tim yang baik, sehingga gereja itu menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang tahan banting, menjadi gereja yang dewasa secara rohani. Ini bukan pekerjaan semata-mata oleh gembala sidang, tidak. Tetapi saudara dan saya sebagai anggota jemaat Tuhan di tempat ini, di gereja ini, harus ada kerja tim, harus ada kerja sama yang baik, sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ulang tahun yang akan datang adalah ulang tahun yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Bukan meriah ininya, tapi ada banyak orang datang kepada Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan melalui pelayanan Bapak Ibu di tempat ini. Gembala tidak bisa mengerjakan segala sesuatu. Gembala bukan Superman. Gembala bukan seorang yang wow lebih hebat dari semua. Gembala juga manusia. Tapi tidak berarti bahwa karena dia manusia, dia berlindung dengan kelemahannya. Wah, memang saya enggak juga, saudara-saudara. Yang namanya panggilan, tentu itu sudah melekat di dalam hati Bapak Pendeta Andreas itu. Dan dia telah mendedikasikan dirinya untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apakah kita bertumbuh seperti pohon yang mendatangkan kenyamanan? Itu pertanyaan. Apakah jemaat Tuhan di tempat ini telah bertumbuh seperti pohon yang mendatangkan kenyamanan? Pohon yang rindang dapat menjadi perteduhan bagi orang-orang dari panas terik matahari. Itu sudah jelas. Karakter kita harus seperti karakter Tuhan, yaitu mendatangkan kebaikan dan kemurahan. Jika kita ingin memiliki maka, jika ini kita miliki, jika saudara memiliki ini sebagai pohon yang rindang, pohon yang buahnya banyak, pohon yang dimana orang-orang bisa berteduh dari terik matahari, maka orang yang mendekat kepada saudara, orang yang hadir di dalam gereja Tuhan di tempat ini, mereka akan merasakan kenyamanan, mereka akan merasakan damai. Pohon yang baik memberikan oksigen yang terbaik. Kita harus menjadi pohon yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kebanggaan kita. Amen. Jika akar dan pertumbuhan kita beres, ya, akarnya beres, pertumbuhannya beres, apa yang terjadi? Buahnya juga pasti beres. Haleluya. Saya yakin itu, saudara. Jadi yang pertama, kita mempunyai buah perubahan karakter. Tuhan akan mengubah karakter kita yang buruk, dan hasilnya akan bisa diukur. Jemaat Tuhan di tempat ini dari hari ke hari akan diubahkan, menghasilkan buah-buah perubahan daripada karakter. Perubahan itu terjadi karena apa? Karena firman yang bekerja di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, kita mempunyai buah hidup. Buah hidup yang berkaitan dengan pekerjaan kita, pendidikan kita, keluarga kita, dan lain-lainnya. Kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Dalam keluarga pasti ada orang-orang yang bisa diandalkan. Pertama-tama yaitu kepala keluarga. Ya.
Satu kali ini anak pendeta, anak pekerja, pengusaha. Lalu kemudian mereka saling meledek. Gaji bapak saya paling besar loh. Gaji bapak saya seorang direktur. Wah, saya paling besar gaji bapak saya. Anak pendeta nggak mau kalah. Mau tahu nggak gaji bapak saya? Tiap minggu gaji bapak saya itu dipikul oleh 4 orang. Maksudnya yang jalankan kolekte itu 4 orang. Anak pendeta nggak mau kalah, saudara-saudara. Tapi itulah kebanggaan orang tua, seorang anak terhadap orang tuanya. Ya, kita harus bangga memiliki kehidupan, memiliki pekerjaan, memiliki keluarga. Kita mempunyai buah di dalam menjalani kehidupan tersebut. Kalau engkau menjadi seorang suami, kalau engkau menjadi seorang istri, jadilah sebagai suami, sebagai istri yang berkualitas di dalam rumah tanggamu. Jadilah sebagai istri yang berkualitas, yang menopang suami di dalam keluarga. Sehingga papa aja, mama aja ke gereja, papa di rumah saja. Di sini tidak ada. Mama saja yang mana? Jangan lupa ya doakan papa. Udah gak zamannya. Oleh sebab itu, kalau kita mau memiliki buah kehidupan, mulai dari mana? Dari keluarga. Kalau setiap keluarga punya buah kehidupan yang baik, gembala tidak akan terlalu sulit. Gembala tidak terlalu pusing gitu. Jadi gembala secara sudah diringankan pekerjaannya sehingga bisa mengerjakan yang lain. Kenapa? Karena semua jemaatnya punya buah-buah yang berkualitas. Haleluya. Saya berdoa ya Pak Andreas, supaya jemaat GSJ Kasih Karunia punya buah-buah yang punya kualitas. Ya, kalau saudara masuk di toko buah total yang sono, kalau saya lihat itu hampir semua saya mau beli. Kenapa? Buahnya bagus-bagus. Wah, kalau semua jemaat punya buah yang bagus, tentunya kehadiran setiap jemaat di tempat ini, wah, istilah sono bilang kalau nggak ada lomba ramai. Ya. Berikut yang terakhir, kita harus mempunyai buah iman. Ya. Ini adalah buah yang kekal. Buah yang kekal. Buah iman ini adalah penginjilan. Doa kita yang diperkenan oleh Tuhan bukanlah doa untuk minta hal fisik, tetapi doa untuk perubahan diri agar kita menghasilkan buah yang kekal. Ya, kita mau bermanfaat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, itulah doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Pakai kehidupan saya Tuhan sebagai orang yang beriman kepada Engkau, agar aku bisa menjangkau jiwa, agar kehidupanku menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain melalui kehidupanku mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa untuk gereja kita agar terus berbuah dalam karakter, berbuah di dalam hidup, dan iman untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terus senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menangis bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita bisa memberikan yang terbaik melalui gereja di tempat ini. Kita bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang tidak hanya memelihara. Tentunya memelihara bukan hal yang mudah Pak Andreas ya. Saya juga mengalaminya. Ya. Memelihara itu adalah baik. Tetapi gereja yang sehat adalah gereja yang memelihara dan juga menjangkau jiwa. Mari kita kobarkan semangat mau berkorban demi gereja Tuhan di tempat ini. 10 tahun bukan waktu yang sedikit. Kalau saudara
masih ada sampai hari ini, ada di tempat ini, belum kemana-mana, Tuhan punya maksud, yaitu supaya melalui kehidupanmu engkau dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan bangga, kita bangga. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang Tuhan mau pakai untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Saudara semua, kita berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Bahagia menjadi milikmu. Namamu Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan pada siang hari ini. Buat semua sidang jemaat yang telah tergabung di dalam wadah GSJA Kasih Karunia di tempat ini, yang dilayani oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Pikno dan keluarga. Kami bersyukur bahwa ada jemaat-jemaat yang punya beban, yang punya visi yang sama untuk bekerja bersama-sama, sehingga gereja ini menjadi gereja yang kuat, gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa supaya setiap jemaat Tuhan yang telah menjadi bagian daripada gereja ini, mereka menjadi orang-orang yang memiliki akar yang kuat di dalam firman-Mu. Mereka berakar di dalam Tuhan, sehingga Tuhan mereka memperoleh nutrisi rohani yang terbaik untuk pertumbuhan mereka. Kalau akar mereka adalah akar yang berkualitas, kalau pertumbuhan mereka memiliki pertumbuhan yang berkualitas, kami percaya bahwa mereka juga akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Sehingga itu menjadi kebanggaan kami kepada Tuhan, sebab kehidupan kami Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum dimenangkan bagi Kristus. Berkatilah
keluarga besar GSJ Kasih Karunia di tempat ini. Berkati setiap keluarga mereka. Kami berdoa supaya di setiap keluarga ada kebangunan rohani terjadi. Kepala-kepala keluarga berfungsi dengan baik. Ibu-ibu rumah tangga berfungsi dengan baik. Anak-anak berkontribusi dengan baik. Sehingga setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Kalau setiap keluarga diberkati oleh Tuhan, pastinya gereja di tempat ini akan semakin bertumbuh, menghasilkan buah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pengurus gereja yang telah bekerja bersama-sama dengan hamba-Mu. Berkati mereka, pakai mereka Tuhan. Demikian pula hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Sutikno bersama istri dan anak mereka. Kami berdoa Tuhan menolong. Pelayanan ini adalah pekerjaan-Mu. Urapilah mereka ya Tuhan. Visi yang sudah Tuhan taruh dalam hati mereka akan terus dikerjakan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub terus memberkati gereja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Ya, puji nama Tuhan, kita ada di ibadah dan juga perayaan ulang tahun dari gereja kita, gereja GSJ Kasih Karunia. Biarlah terus ada dalam satu kasih karunia Tuhan yang senantiasa semakin bertumbuh di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Amin.
Pujian penyembahan yang sudah dinaikkan dan juga firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hambanya Bapak Pendeta Holly sebagai Wakil Ketua dari BPD 1 GSJ DKI. Terima kasih Bapak Pendeta Holly. Biar kita terus bertumbuh, kita berakar, kita berbuah sehingga Tuhan akan bangga dan kita juga bangga bahwa Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya di 10 tahun GSJ Kasih Karunia, di mana kita bersama-sama beribadah, bersama-sama kita melayani, bersama-sama kita berjuang untuk boleh membawa kerajaan Allah senantiasa hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita ini. Biarlah hadiratnya senantiasa akan mengalir dan memberkati setiap kehidupan kita. Meskipun memang bahwa gereja Tuhan di tempat ini sudah dimulai dari hambanya Bapak Pendeta Bobi sejak tahun 2000, dan tahun 2011 kita beralih kepada GSDA Kasih Karunia karena ada sedikit beberapa hal perubahan yang ada. Bersyukur bahwa sampai hari ini kita bersama-sama boleh ada di GSDA Kasih Karunia, dan juga sebagai gembala sidang secara pribadi bersama dengan keluarga juga terima kasih buat semua kerjasamanya, buat semua pelayanan pengorbanan yang sudah diberikan, bahkan sejak masa pandemi ini di bulan Maret ya tahun lalu, bagaimana kita masuk dalam bulan Maret itu dan ibadahnya online sampai hari ini. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti dengan setia tayang perdana dari ibadah online 9.30 tepat. Saya harapkan terus kita akan tetap setia sampai benar-benar onsite ya, karena berdoakan sehingga Tuhan akan buka jalan yang terbaik. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan juga yang ambil bagian dalam setiap program-program gereja semasa online, ya kan? Semasa online kita tidak banyak bertemu, bahkan kita nggak bertemu sama sekali mungkin, dan Anda masih mengikuti program-program gereja dalam pembacaan firman Tuhan yang selalu Anda laporkan setiap hari, khususnya buat sekolah minggu anak-anak yang ada. Terima kasih, saya akan sebutkan beberapa nama dan nanti akan dapat surprise dari keluarga Bapak Gembala. Ya, siapa itu? Hanya ada 3, ya kan? 2 sangat setia, 1 sudah kurang setia, tetapi nggak apa-apa, kita hargai itu. 1 adalah Mikael Henata, ya, selalu memberikan laporannya, selalu setia setiap hari, setiap malam memberikan laporan. Dan yang kedua adalah siapa dia? Adalah Dea Lova. Terus setia. Dan yang ketiga yang harus, mari orang tua terus dorong anak-anaknya ya. Yang ketiga adalah Kesia, harus setia ya, berhati Kesia untuk memberikan laporannya. Kalau yang orang tua nggak usah lagi sebut ya, harusnya Anda sudah benar-benar setia untuk membaca firman dan untuk tertib kita melaporkannya tiap hari ya, bukan ambil negatifnya tetapi untuk tertib kita bersama-sama. Dan ada remaja juga, karena kita belum ada kebaktiannya, tetapi remaja yang sangat setia yang selalu melaporkan firman, pembacaan firman Tuhan, yaitu Johnson. bukan kakaknya ya Bapak Ibu ya, tapi biarlah semuanya akan menjadi satu berkat dalam setiap kehidupan kita. Mari orang tua jangan kalah gitu ya, jangan kalah dalam pengertian yang positif ya. Anak-anak aja selalu setia setiap hari untuk memberikan laporan pembacaan firman Tuhan dan juga program-program yang lain. Tentunya saya sebagai gembala sidang bersama keluarga secara pribadi sangat-sangat berterima kasih buat tim ibadah online. Inilah kita semua yang ada di depan dan yang ada di belakang layar ada Bapak Okta dan juga Stephen, serta biasa yang juga membantu atau bersama-sama dalam ibadah online ada Bapak Felix dan juga Ibu Ros yang selalu setia. Makanya tadi kalau Pak Holi katakan Bekasi, Jakarta ke Bekasi, Bekasi ke Jakarta, karena memang ibadah online ini dilaksanakan di Bekasi, daerah Bekasi. Terima kasih juga buat seluruh tim ibadah online, mari tetap semangat, amin. Dan juga jemaat yang juga rindu untuk bersama-sama, mari kami undang untuk
bersama-sama dalam ibadah online sebelum kita onsite, ya. Karena itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih buat fasilitas yang sudah diberikan juga oleh Grande Realty dari Summarecon Bekasi yang berada di Summarecon Bekasi. Ibu Nestelia, terima kasih semuanya tanpa bayar sedikit apapun juga. Free semuanya. Terima kasih. Ya, sampai hari ini kita boleh beribadah online atau rekaman. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama tetap setia dalam gereja Tuhan tempat ini. Kita melangkah di tahun yang ke-11 dari GSI Kasih Karunia dan kita semakin bertumbuh dalam iman kita. Amin. Mari kita bersama-sama akan naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Benar Yesus. Banyaknya Kau telah berbuat dalam gerejamu sampai saat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Yes, amin. Kami mau mengambilkan hari jemaat yang ada di mana menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah doa-Mu bersama-sama dengan kami. Haleluya. Kita satukan hati kita. Biarlah kita boleh berterima kasih di 10 tahun ini, sehingga karenanya kemurahannya, belas kasihannya yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kita terus mengalir dan melimpah. Haleluya, mari katakan yes, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sekali katakan ku bersyukur. Berdoa untuk kita semua dan juga berdoa dalam doa penutup serta doa berkat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan pada sepanjang pelayanan daripada GSI Kasih Karunia melangkah pada usia 10 tahun di mana Tuhan sudah memberkati gereja Tuhan ini dengan berbagai tantangan pergumulan di tengah pelayanan ini. Dan kami melihat tangan Tuhan luar biasa. Tangan Tuhan terus bekerja bersama-sama dengan gereja Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang terus menyalakan dan saya sekarang ini mereka terus
memakai gereja ini dan menjadi berkat bagaimana Tuhan banyak fokus yang akan datang kepada yang kami berdoa pasal keluarga rumah tangga berkati mereka dan usaha pekerjaan mereka diberkati anak-anak mereka dalam pendidikan Tuhan berkati Tuhan memberkati kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu mari Engkau berkati Engkau memberkati masa depan biarlah mereka bertumbuh di dalam bertumbuh dengan sehat tidak berkati setiap anak-anak remaja dapat melakukan kehidupan mereka di bumi mereka Tuhan dari segala hal yang negatif dan mereka menjadi anak-anak yang cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapak dan terus gereja di tempat ini Tuhan mereka memberkati mereka sehingga mereka terus berkata satu dengan yang lain mendukung bersama berkata hamba dalam dengan istri dan keluarga istri dan anaknya diberkati karena mereka kesehatan apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi kami berdoa kemenangan Tuhan senantiasa ada di atas hamba dan dan melalui pelayanannya gereja jangan semakin dibawa bertumbuh akan bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub senantiasa menyertai gereja ini. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita arahkan pandangan hati kita kepada Bapa Yesus. Kita mengangkat kedua belah tangan kita kepada terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa di dalam kasih sayang anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus kiranya tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, semua percaya berkata amin. Di nama Tuhan kita sudah mengakhiri ibadah ucapan syukur kita di ulang tahun yang ke-10 ini. Kita tetap setia berjuang di dalam iman kita dan kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selamat anniversary buat GSA Kasih Karunia. Tuhan Yesus memberkati. God bless all. Wow.